Warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu metode clustering dalam data mining, yakni metode K-means. Nah, yang akan saya jelaskan adalah contoh perhitungan manualnya dan juga penerapannya di software RapidMiner. Perlu diketahui, sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa clustering ini masuk di unsupervised learning ya, atau proses pembelajaran tanpa guru ya, atau tak terawasi, di mana variabel atau atribut yang menjadi target atau kelas tidak ditentukan ya. Berbeda dengan klasifikasi di mana targetnya itu atau kelasnya sudah ada, didefinisikan sejak awal. Nah, selain K-means ini sebenarnya ada banyak sekali algoritma clustering, tapi yang paling umum dan paling mudah diterapkan rumusnya ya, yaitu algoritma K-means. Untuk sekedar pembelajaran saja dulu, kita sama-sama membahas tentang algoritma K-means. Ya, selain K-means ada fuzzy K-means, ya, ada juga SOM atau self organizing map, K-medoids, dan lain sebagainya. Nah, jadi clustering ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakternya dan tidak ada label atau target. Nah, kalau di klasifikasi tadi labelnya sudah ada ya. Nah, ini perbedaannya klasifikasi dan clustering. Kalau klasifikasi sebelum data processing, kelasnya itu harus sudah ada, kita definisikan di awal. Sedangkan kalau clustering, kelasnya tidak kita definisikan di awal. Jadi dengan adanya data mining ini, kita mencari kelompok yang homogen atau memiliki similarity ataupun properti yang mirip. Berdasarkan properti tersebut, kita kumpulkan atau kita cluster sehingga menjadi sebuah kelompok-kelompok sesuai kemiripan tersebut. Nah, ini beberapa contoh ilustrasi ya dari clustering. Nah, menurut Tan ya, tahun 2006 menyatakan bahwa clustering itu adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ya, ke dalam beberapa cluster atau kelompok, sehingga data dalam satu kelompok itu memiliki tingkat kemiripan yang maksimum. Jadi similarity-nya itu mau dimaksimumkan dan data antar klasternya mau diminimumkan. Jadi itu kalau yang dalam satu klaster itu similarity-nya itu dibuat maksimum, sedangkan kalau yang antar klaster, yang berbeda klaster itu kemiripannya dibuat seminimum mungkin. Nah, pemanfaatannya sangat banyak sekali ya, kalau kalian cari sendiri, baca di beberapa referensi, kebanyakan itu clustering di bisnis ya, bisnis intelligence, bisa juga di komputer visi, pengolahan citra digital, bisa juga di bidang web search, di bidang jaringan komputer juga bisa ya, segmentasi pasar, pemetaan zonasi wilayah, dan juga di bidang pengolahan citra digital sering menerapkan algoritma clustering. Nah, salah satu metode yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah K-means. Ya, K-means ini masuk di unsupervised learning, yang mana karakteristiknya adalah memiliki n buah data, inputnya berupa jumlah data dan jumlah cluster, kemudian setiap cluster atau kelompok memiliki satu buah pusat ya, yang kita sebut dengan centroid, di mana centroid ini mempresentasikan cluster tersebut. Nah, ini tahapan-tahapan
dari metode K-means clustering ada 1, 2, 3, 4 dan 5 tahapan, yang mana akan lebih baik jika kita langsung jelaskan bersama dengan contoh perhitungannya. Nah, ini gambarannya ya, sebelum K-means datanya itu tersebar tanpa adanya cluster, tanpa adanya kelompok. Setelah di clustering dengan K-means, maka data tersebut secara otomatis mengelompokkan dirinya sesuai dengan data lain yang dianggap mirip atau memiliki properti yang sama dengan dia atau yang dianggap homogen, dikumpulkan dalam cluster yang sama. Nah, ini contoh perhitungannya. Misalnya ada sekelompok atlet, ya atlet ini memiliki tinggi dan berat badan yang berbeda. Nah, sekelompok atlet ini akan mengikuti kompetisi olahraga X, di mana akan dilakukan clustering. Ya, kita tidak tahu pembagian kelas-kelas dari atlet ini, maka dengan menggunakan algoritma K-means, kita bisa mengcluster atau mengelompokkan para atlet ini sesuai dengan kemiripannya, ya. Atau bisa juga kita pakai jarak, ya, jarak yang paling kecil dengan menggunakan perhitungan Euclidean distance. Nah, dalam data mining seharusnya ada banyak data yang dijadikan contoh, tapi untuk keperluan perhitungan kita kali ini, kita cukup pakai 6 baris data saja ya. Sebenarnya seharusnya ini ratusan ya, bahkan ribuan data. Jadi ada 6 data. Kemudian langkah pertama tadi ya, tentukan jumlah cluster atau bisa kita sebut K. Ya, makanya nama algoritmanya itu K-means. Ya, K-nya itu jumlah klasternya. Nah, sebagai contoh untuk kasus ini kita tetapkan jumlah klasternya itu ada 2 ya. Nah, langkah yang kedua secara acak kita tentukan objek data yang menjadi lokasi pusat klaster ya atau sentroid. Nah, untuk penentuan awal di contoh data ini, pusat klaster yang pertama kita ambil di data yang baris ke-1 ini ya, jadi 185 dan 72. Kemudian pusat klaster yang kedua kita ambil data yang kedua ini, yaitu 170 dan 56. Jadi tadi ini X ini adalah data tinggi badan dan Y adalah data berat badan. Nah, jadi ini K1 dan K2 adalah nama klasternya. Selanjutnya langkah yang ketiga, temukan pusat klaster terdekat untuk setiap objek data. Ya, jadi tadi ada 6 data, kita mau cari dia masuk di klaster yang mana. Nah, adapun persamaan yang sering digunakan dalam pemecahan masalah dalam menentukan jarak ini, kita biasanya pakai jarak Euclidean distance ya, seperti materi yang lalu di KNN juga kita pakai Euclidean distance. Nah, kita mulai menghitung sentroid pertama. Jadi yang kita mau hitung adalah data 1 ya, data yang 1 ini ke sentroid yang pertama ini ya. Kemudian data 1 ke sentroid yang kedua ini. Kemudian data 2 ke sentroid yang pertama yang K1. Kemudian data 2 ke sentroid yang kedua atau K2. Kita hitung dengan menggunakan jarak Euclidean. Ini ya, kita lihat yang di garis merah berarti itu datanya, data 1, sedangkan yang biru adalah hasilnya, hasil perhitungan jaraknya. Jarak data 1 ke klaster 1, jadi kita pakai rumus Euclidean distance, kita cari akar dari penjumlahan hasil kuadrat ya, 185 yang ini dikurang 185 dikuadratkan ditambah 72 dikurang 72
dikuadratkan. Jadi jarak data 1 ke klaster 1 adalah 0, karena memang data 1 itu adalah klaster 1 itu adalah centroid itu sendiri. Ya. Kemudian jarak data 1 ke klaster yang kedua. Nah, ini berarti kita ambil X dan Y-nya data klaster 2 ya, 170, kita kurangi ke X-nya data ke 1, kemudian kita kuadratkan, kita dapatkan minus 15 kuadrat. Kemudian ini ya 56 kita kurangi dengan 72, kita dapatkan minus 16 kuadrat. Nah, kita jumlahkan tadi 255 tambah 256, kemudian kita hitung akarnya, kita dapati jarak data ke 1 terhadap data 1 yang ini ya, terhadap klaster yang pertama adalah 21,93. Kita lakukan hal yang sama terhadap data yang kedua ya. Kita hitung jarak data 2 ke klaster ini yang pertama ke 1, 185,72. Kita dapatkan jaraknya 21,93. Kemudian kita bandingkan lagi data yang kedua terhadap klaster yang kedua, ternyata jaraknya 0 ya, karena memang data yang kedua ini adalah centroid ya, dari klaster yang kedua, makanya jaraknya sama dengan 0. Seperti itu ya. Ini baru 2 data. Kita lanjutkan di data ketiga sampai 6, tapi sebelum kita lanjutkan di penghitungan jarak di data ketiga, kita harus update dulu update dulu nilai centroidnya. Sebelum diupdate nilai centroidnya, kita tentukan dulu ya data 1 dan data 2 tadi masuk di klaster yang mana. Nah, sehingga kita dapatkan hasil seperti tabel ini. Jarak data 1 ya, data yang 1 tadi terhadap klaster K1 ya adalah 0, sedangkan jarak data yang pertama terhadap klaster atau centroid yang ada di K2 adalah 21,93 ya, artinya dia lebih kecil jaraknya ke klaster yang pertama, berarti dia masuk di klaster 1 atau K1. Sebaliknya kalau K2 tadi ternyata dia justru jaraknya sama dengan 0 ketika dia dibandingkan dengan klaster kedua, berarti dia masuk di klaster kedua. Jadi kita lihat mana jarak yang paling kecil di antara dua klaster yang akan menjadi calon atau tempat data tersebut akan dikelompokkan. Selanjutnya kita beralih ke perhitungan kedua ya, untuk data ketiga. Nah, data ketiga itu nilainya 168 dan 60. Kita mulai hitung jarak data ketiga terhadap centroid 1 dan centroid yang kedua. Sehingga hasilnya nanti kita mengetahui data 3 akan masuk di klaster K1 atau K2 ya. Berikut adalah perhitungannya. Jadi yang merah ini, yang di garis merah adalah centroid, yang di garis hijau adalah datasetnya, yang ini 168 dan 60, sedangkan yang kita garis biru ini adalah hasilnya ya, hasil perhitungan jarak. Nah, jadi data ketiga ini kita bandingkan ke masing-masing klaster, kita hitung jaraknya, kita dapatkan bahwa data ketiga ini jaraknya di klaster 1 sebesar 20,808, sedangkan ke klaster 2
jaraknya adalah sebesar 4,472. Nah, di sini kelihatan bahwa lebih kecil jaraknya dia ke klaster yang kedua. Artinya data yang ketiga ini kita masukkan di kelompok klaster kedua ya. Begitu seterusnya, selanjutnya kita melakukan yang namanya proses update nilai sentroid. Nah, karena data masuk ke K2 tadi ya, maka sentroid K2 yang diupdate. Ya, tadi ini ya. Ini kita lihat ya, data yang ketiga itu masuk di klaster kedua. Berarti yang kita update itu adalah sentroid di klaster kedua. Jadi rumusnya X-nya sentroid baru itu XK2 ditambah X di data 3. Kemudian kita bagi 2. Dan Y untuk sentroid yang baru ya adalah sama dengan Y-nya K2. Ya, Y-nya K2 ini 56 ditambah Y-nya data 3. Ya, jadi 170 tambah 168 dibagi 2. Ya, ini ya. 170 ditambah 168, kemudian dibagi 2 kita dapatkan 169. Kemudian ini terbalik ya, seharusnya 56 ya, 56 kita tambahkan dengan 60. Dibagi 2 hasilnya 58. Jadi ini terupdate sentroidnya. Sentroid yang lama kita tidak jadikan acuan lagi, kita pakai sentroid yang sudah kita update. Jadi sebelumnya sentroid untuk K2 itu 170 dan 56, 170,56, sedangkan setelah diupdate hasilnya 169,58. Nah, selanjutnya kita beralih ke perhitungan ketiga untuk data yang keempat, ya, yaitu 179 dan 68. Nah, ini kita dapatkan jarak data keempat di klaster 1 adalah 7,21103, sedangkan jarak data yang keempat di klaster 2 adalah 14,14. Jadi kita lihat bahwa data yang keempat ini jaraknya lebih kecil atau ya jaraknya lebih kecil ke klaster 1. Artinya dia masuk di kelompok klaster 1. Begitu ya. Selanjutnya kita melakukan proses update nilai sentroid lagi. Rumusnya masih sama. Nah, karena tadi dia masuk di klaster 1, maka dari itu yang diupdate adalah sentroidnya klaster 1. Seperti ini ya. Jadi 185 ditambah 179 dibagi 2. Ya, kita pakai rumus ini. Kita dapatkan nilainya 182. Kemudian 72 kita tambah dengan 68, kita dapatkan nilainya sama dengan 70. Ya, jadi nilai pusat klasternya atau sentroidnya K1 itu berubah. Tidak lagi 185 dan 72, melainkan 182 dan 70. Selanjutnya kita beralih ke perhitungan keempat untuk data ke-5. Nah, kita pakai rumus Euclidean distance. Ya, 182 dikurang 182, kemudian kita kuadrat, kemudian 72 dikurang 70 kuadrat. Kita jumlahkan, kemudian kita cari akarnya, kita dapatkan jaraknya adalah sebesar 2. Jarak data 5 terhadap klaster 1 adalah sebesar 2. Kemudian jarak data 5 ke klaster 2 adalah sebesar 19,10. Artinya bahwa data kelima ini lebih kecil jaraknya terhadap klaster 1. Berarti dia kita kelompokkan lagi ke klaster yang 1. Klaster 1. Selanjutnya kita melakukan proses update nilai sentroid lagi ya, karena data kelima masuk di
cluster 1 berarti yang diupdate centroidnya adalah cluster 1. Nah, jadi tadi ya 182 tambah 182 dibagi 2 didapatkan nilai 182 tetap ya 182. Kemudian 70 ya, 70 ditambah 72 dibagi 2 ya, kita ambil rata-ratanya, kita dapatkan nilainya sama dengan 71. Berarti sentroid yang baru untuk K1 atau cluster yang pertama adalah sebesar 182 dan 71. Jadi ini tidak dipakai lagi, kita pakai sentroid yang ini ya, 182 dan 71. Kemudian yang cluster yang kedua tetap ya, 169 dan 58. Selanjutnya kita beralih ke perhitungan yang paling terakhir, yaitu data ke-6. Sama saja dengan sebelumnya, sehingga kita dapatkan bahwa 188 dan juga 77 itu jaraknya terhadap cluster 1 adalah sebesar 8,4852 ya. Kemudian jaraknya terhadap cluster 2 adalah sebesar 26,87. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang ke-6 ini masuk di kelompok cluster 1 ya, karena jaraknya lebih kecil. Sedangkan cluster kedua adalah 26. Nah, selanjutnya kita melakukan proses update-nya centroid lagi, sehingga terakhir didapatkan bahwa ini ya, 182 ditambah 188, kemudian rata-ratanya berapa? Ternyata 185. Ini kita update nilai centroidnya di yang pertama tadi, di cluster pertama, kemudian 71 kita tambahkan dan 77, kita cari nilai rata-ratanya, kemudian kita dapatkan nilainya sama dengan 74. Berarti ini kita update lagi, jangan 71 melainkan 74. Jadi ini adalah centroid yang paling terakhir ya, untuk centroid cluster pertama 185 dan 74, sedangkan cluster kedua 169 dan 58. Dan selesai ya. Selanjutnya kita merekapitulasi data hasil clustering. Dari hasil perhitungan hingga dataset ke-6 didapatkan hasil akhir seperti tabel berikut ya. Jadi data ke-1, data ke-4, 5 dan 6 itu masuk di cluster ke-1, sedangkan data kedua dan ketiga masuk di cluster kedua. Ya, seperti itu ya. Jadi ada 6 data yang dikelompokkan dengan menggunakan algoritma K-means yang tanpa label, tanpa target kelas. Mereka mengelompokkan dirinya berdasarkan kemiripannya dengan menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Nah, selanjutnya kalau mau didemonstrasikan dalam bentuk program atau aplikasi RapidMiner, caranya sangat sederhana ya. Kalian buat dulu tadi ya file Excel-nya seperti ini. Ada tinggi badan atletnya tadi, kemudian beratnya dalam kilogram, tingginya ini dalam sentimeter ya. Kalian save-nya itu sebagai Word ya, 2007 2000, maksud saya file Excel ya, 2007-2003. Nah, setelah tersimpan, nah misalnya nama filenya ini TBBB ya, tinggi badan, berat badan. Kita buka aplikasi RapidMiner, kita pilih import data. Nah, setelah diimport, nanti kita bisa memilih di mana file tersebut tersimpan. Jadi jangan ini ya, jangan salah memilih
lokasi tempat penyimpanan. Tadi nama filenya tbbb ya. Kita pilih next. Kemudian akan muncul cell range-nya. Jadi software RapidMiner ini cukup berat ya, karena ada banyak sekali model-model data mining ya yang bisa kita gunakan, dan bisa dibilang lengkap ya. Nah, jadi ini kelihatan hanya ada dua cell range, yaitu A dan B, yaitu tinggi dan berat. Kita next. Nah, ini tidak ada labelnya ya, berbeda ketika klasifikasi harus ada labelnya. Kemudian pilih next. Kita simpan terserah ya di local repository, pilih finish. Nah, ini kelihatan ada tinggi dan berat. Nah, kita bandingkan dengan hasil perhitungan manual kita tadi, apakah sama hasil clusteringnya dengan clustering Cummins yang ada di RapidMiner ini. Nah, caranya sama dengan ketika kita menggunakan algoritma KNN. Kita tinggal cari datanya, data tbbb ini ya. Kita tinggal tarik di halaman desain ini. Kemudian kita di bagian operator cari kata Cummins. Nah, ini ada beberapa, tapi pilih yang paling atas. Ini Cummins saja. Dan ini Cummins yang paling umum. Nah, harap diperhatikan bahwa di RapidMiner itu disetting jumlah klasternya adalah sama dengan 5. Nah, karena tadi perhitungan manual kita hanya pakai 2. Nah, ini diubah jadi 2. Jadi 2, kemudian enter. Nah, jangan lupa kita hubungkan antara dataset kita di sini, kemudian clusteringnya kita tarik garis di result. Nah, ini hanya seperti ini. Kita tinggal pilih running ya. Kita lihat hasil clusternya. Nah, ini ada 2 cluster, yaitu cluster 0 dan cluster 1. Cluster 0 ternyata ada 2 item, sedangkan cluster 1 ada 4 item. Sama ya, jadi ada 2 cluster yang mana satu cluster itu isinya ada 2 item, sedangkan cluster yang selanjutnya itu 4 item. Sama dengan hasil perhitungan manual kita. Nah, kalau kita mau lihat detailnya apa saja data yang ada di dalam cluster ini, tinggal pilih folder view, atau bisa juga pilih graph. Ya, ini kelihatan dalam bentuk graph ya. Ada cluster 0, apa saja datanya. Nah, jadi data ini ya, data kedua dan data ketiga. Berarti sama ya dengan hasil perhitungan kita. Ya, data kedua dan data ketiga itu berada di cluster yang sama. Kemudian kita close. Kita klik cluster yang satu ini. Ternyata data ke-1, 4, 5, dan 6 berada dalam cluster yang sama. Ternyata hasil perhitungan di RapidMiner sama dengan hasil perhitungan kita, di mana data ke-1, 4, 5, dan 6 berada di dalam cluster yang sama. Seperti itu. Kalau pilih di folder view juga bisa kita lihat ya, data kedua dan data ketiga masuk di cluster 0. Data 1, 4, 5, dan 6 masuk di cluster 1. Oke, saya kira demikian. Ini pusat clusternya ya. Kelihatan juga di RapidMiner. Silakan kalian praktek sendiri terkait dengan algoritma clustering ini, dalam hal ini metode Cummins. Penerapannya cukup sederhana karena hanya menggunakan rumus perhitungan jarak, yaitu Euclidean distance.
Silakan kalian coba baik secara manual maupun dengan menggunakan software Rapid Miner. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.